Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua di sana? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari satu apapun ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman ya, sekarang saya jarang upload karena situasi dan keadaan teman-teman ya. Apalagi beberapa hari ini hampir 1 bulan saya itu benar-benar gak enak badan ya, jalan sempoyongan, kaki lemes banget teman-teman ya. Dan sebagai anak perantauan ya, tetap semua itu tanggung jawab saya sendiri. Maksudnya walaupun kita ikut orang ya, kita harus tetap kerja. Mereka tidak peduli dengan keadaan kita, walaupun kita sampai tidak bisa jalan ya. Dan karena seperti itu teman-teman ya, kemarin saya sempat berantem ya sama, bukan berantem, berselisih paham ya. Beberapa kali saya telepon agensi nggak respon, dan akhirnya saya nggak direspon dan saya minta memutuskan kontrak teman-teman ya. Karena benar-benar saya tersisa teman-teman, saya nggak bisa jalan, itu saya lemes banget kaki saya. Nggak tahu kenapa saya seperti itu. Dan akhirnya sambil makan. No. Banyak minyak ya. Dan akhirnya saya teman-teman memutuskan kontrak. Walaupun saya dimaki-maki, dijelek-jelekin, bahkan majikan saya sendiri teman-teman mengadu sama agensi itu, pokoknya yang jelek-jelek aja semua, yang nggak bisa masak lah, yang nggak bisa masak nasi. Teman-teman tahu sendiri saya hobi masak, tapi saya tetap diam aja, saya nggak bisa berantah, saya nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman ya. Saya terima, ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting saya boleh tanda tangan putus kontrak. Dan alhamdulillah boleh teman-teman ya. Tapi sebelum tanda tangan kontrak itu, wah, saya dimaki-maki teman-teman, dimarah-marahin itu habis. Saya diem aja, pura-pura bodoh aja. Yang dimaki-maki saya nggak jawab, yang penting saya bisa putus kontrak dan nanti bulan 8 insya Allah saya pulang teman-teman. Saya bisa pulang. Sebenarnya saya nggak minta apa-apa sih, asalkan kalau saya tuh sakit gercep cepat bawa ke dokter, walaupun saya harus bawa sendiri kan, karena saya bahasanya juga masih kurang ya. Kalau bahasa sehari-hari bisa, tapi kalau masalah kesehatan saya nggak bisa, penyakit apa nggak bisa kan. Terus kayak gitu maksud saya. Jadi saya itu kalau dia gercep saya nggak akan minta pulang, yang penting saya sehat. Kalau saya itu kalau sakit kan nggak enak ya teman-teman ya, jadi nggak enak banget gitu. Tapi majikan saya agensi itu nggak gercep, maunya dia suruh aku pergi sendiri gitu saya. Kalau bekerja waktu itu tuh saya benar-benar sempoyongan jalan. Saya mau pergi sendiri ya udah sampai depan kantor polisi, ini kan sebelah ini ada kantor polisi ya, depan sana. Saya jalan sampai sana itu saya kayak mau jatuh ya, jadi saya takut, kata saya, wah nanti saya jatuh nanti gitu. Saya balik lagi dan saya minta pertolongan sama agensi, dia nggak mau datang, katanya nanti sore gitu. Itu waktu itu terjadi pada hari Sabtu, nanti sore. Akhirnya malam, sampai malam nggak ada yang datang. Dan akhirnya aku tanya sama nenek, apakah Tuhan nggak datang, tolong saya. Enggak, katanya, kamu suruh pergi sendiri, lagian sekarang udah malam, nggak ada dokter, katanya. Malam mingguan waktu itu. Dan akhirnya saya di malam minggu, saya udahlah nggak ada dokter, saya bertahan, jalan tertatih-tatih, tetap kerja, mandiin nenek. Nah seperti itu teman-teman ya. Dari minggu saya berharap majikan datang dan nggak datang. Dan saya berpikir menenangkan hati saya, ya dari minggu nggak ada dokter kan. Akhirnya saya tunggu dari Senin saya udah siap kan ya. Pikiran saya, majikan laki saya mau datang antar saya kan, dia kan ada motor kan. Terus saya tanya sama nenek, nek, apakah majikan tidak ada yang datang? Enggak, kamu suruh pergi sendiri.
Pergi sendiri, kata saya. Kan udah tahu saya jalannya sempoyongan, gimana nanti kalau saya jatuhan kayak gitu. Terus nenek itu udah ganti baju ya. Nek mau kemana? Ngantar kamu ke dokter. Lu ngantarnya gimana? Kata saya. Yuk kita jalan bareng. Waduh, ini malah bahaya nih. Dan kan nenek aja jalannya udah tertati. Kalau nanti nenek ini jatuh, saya jatuh, nanti tetap saya yang salahin kan. Kata saya gini, jangan Nek, nanti saya akan pergi sendiri. Nah, pikiran saya itu nenek mau nelponin saya ambulan ya. Karena yang saya keluhkan saya nggak bisa jalan gitu. Jadi kalau ambulan kan saya bisa diantar ke rumah sakit dan ingin saya bisa cek apa sakit saya itu kan teman-teman. Setelah tunggu sampai siang, sampai sekitar jam 9 itu nggak datang, nggak ada yang datang, nggak ada yang nelpon. Terus saya tanya lagi, Nek, apakah majikan laki sih nggak ada yang datang? Nggak, kamu suruh pergi sendiri aja. Oh iya. Nah di saat itu saya udah sakit hati ya teman-teman ya, saya udah nggak bisa jalan, udah pokoknya pikiran nggak karu-karuan. Saya takut sakit apa gitu maksud saya. Langsung saya telepon. Waktu itu belum deh, saya langsung ngomong sama Nek, kalau saya nggak diobatin, saya pulang aja, saya mau berobat di Indo, saya bilang gitu. Pikiran saya udah kacau. Nah saya lagi nangis, saya telepon sama nenek, langsung saya telepon, Lili kamu mau ke dokter? Jadi ke dokter enggak? Ya anterin saya, kata saya. Nggak bisa Lili, kamu harus pergi sendiri gitu. Oh ya udah gitu ya. Ya udah saya pergi sendiri. Dia udah ngocok lagi. Pokoknya intinya saya suruh pergi sendiri. Oke, saya pergi sendiri, tapi tolong besok proses saya putus kontrak. Saya mau pulang. Sekarang saya mau pergi sendiri, kasih alamatnya. Terus saya udah itu langsung saya matikan teleponnya. Dia kasih alamat ya melalui LAN. Dia kasih alamat rumah sakitnya karena memang saya nggak tahu, di sini saya nggak tahu rumah sakit. Dan setelah itu teman-teman ya, dikasih alamat itu saya langsung pergi. Saya cari taksi, saya nggak tahu arahnya kemana itu, saya nggak tahu. Saya jalan situ apa ke situ ya, saya muter, jadi perempatan putar. Mungkin ke sana gitu ya. Saya cari taksi sampai Sepoyongan. Nenek tanya, sebelumnya nenek tanya gini, kamu mau kemana? Saya mau ke rumah sakit. Ke rumah sakit mana? Ini rumah sakitnya, saya kasih fotonya. Mana ini, lihat. Oh ya sudah tahu, akhirnya saya pergi sambil terantanan ya di tembok-tembok itu saya pegangan dinding rumah itu, blok-blok itu saya terantanan. Akhirnya saya ketemu taksi dan ternyata arahnya tuh ke sana tuh. Jadi kebalik ya, saya harus ke sana. Pikiran saya arahnya ke sana. Seharusnya gitu aja udah sampai, jadi saya muter. Dan akhirnya saya diantar ke rumah sakit, dan sampai di rumah sakit saya diperiksa seluruh badan saya itu sehat. Ya alhamdulillah, saya tetap bersyukur, alhamdulillah jantung saya sehat, lambung saya oke gitu ya. Kepala saya juga oke, kaki saya juga oke, jadi nggak tahu penyakitnya apa. Dan di ginjal saya ternyata ada tumornya teman-teman, tumornya tumor Cina. Dan akhirnya udah selesai sekitar jam 3, berangkat jam 9, jam 3 baru selesai pemeriksaan dan saya bisa pulang. Saya dibawain obat saraf aja kecil. Ini teman-teman, masih ini obat sarafnya. 1 hari 3 kali saya minum, suruh dokternya 4 kali tapi saya minum 3 kali karena makannya habis makan, sedangkan saya makan cuma sehari 3 kali, jadi saya minumnya 3 kali. Nah setelah itu teman-teman, saya kasihkan majikan saya, ternyata ada ya, setelah saya pulang tuh majikan saya ada tunggu nenek. Terus saya kasih kertasnya bahwa hari ini hari Kamis saya harus balik lagi ke dokter, mau diperiksa ginjal saya yang ada tumor, walaupun itu tumor Cina. Nah waktu itu majikan saya oke ya, di hari Minggu itu oke. Di hari Senin ya, di hari Senin itu oke, saya periksa lagi oke. Nah setelah itu teman-teman, di hari Selasa agensi datang dan langsung datang dengan marah-marah karena saya ingin memutuskan kontrak.
yang inilah yang itu, pokoknya udah marahin saya bisa-bisan, yang goblok lah. Akhirnya nenek juga ngadu kalau saya itu nggak bisa kerja, nggak bisa masak, dan kenyataannya nenek itu sekarang itu gemuk, semakin gemuk. Makanan saya juga makan, dia bilang saya nggak bisa masak, itu salah satu kali karena nasinya keras dan belum matang. Itu belum matang karena nenek minta cepat-cepat makan, dan itu hanya satu kali. Itu sebagai pancatan nenek bilangin saya nggak bisa kerja, nggak bisa masak. Saya terima dan oke, nggak apa-apa. Saya tetap senang karena saya udah bisa tanda tangan finish kontrak. Nanti tapi saya harus tunggu 4 bulan lagi pulang ke Indo karena tunggu pembantu baru. Nah teman-teman ya, nah di saat itu agensi melarang saya untuk berobat lagi hari ini, padahal berobat lagi itu juga pakai uang saya sendiri. Dia melarang saya untuk berobat lagi di Taiwan, dan saya suruh berobat aja di Indo nanti setelah pulang. Ya saya terima nggak apa-apa. Doain saya teman-teman, semoga penyakit saya tidak bermasalah, dan saya minum bubuk jahe putih, kunir putih ya. Ada teman bubuk herbal ya, obat herbal ya berarti ya. Semoga saya akan minum setiap hari. Semoga tumor ini menghilang atau hancur dengan saya minum setiap hari kunir putih. Nah itu tadi teman-teman curhatan saya ya, bisa jadi pengalaman buat para TKW dan calon TKW. Taiwan tak semudah foto profil ya, kelihatannya gajinya besar, risikonya juga besar. Sebelum berangkat pikirkan dulu, yang udah masuk ke Taiwan tetap semangat dan jayo. Kalau sakit cepat-cepat berobat ya, cepat-cepat berobat, jangan ditunggu-tunggu. Kalau majikan tidak mau membantu, izin tidak mau, tetap berangkat berobat ya biar cepat sehat. Ini pengalaman ya. Makasih, videonya saya cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Saya mau sarapan. Ini sarapan saya bubuk sereal dan tamping tanpa telur ya. Tamping tanpa telur ini buat saya juga beli sendiri, semuanya sarapannya bisa beli sendiri, bukan ngasih dari nenek. Teman-teman, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.